Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Epa Duerti dari SMP Negeri 3 Kota Bengkulu. Kali ini saya akan membahas tentang spesialisasi sel. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Ternyata sel hewan dan tumbuhan memiliki beberapa organel yang berbeda dan mengalami spesialisasi untuk menjalankan fungsi hidupnya. Andaikan sekeping Lego, maka diumpamakan sebagai satu buah sel, dan kumpulan Lego pada gambar kita umpamakan sebagai gabungan daripada sel. Manusia dan kebaikan hewan dan tumbuhan tersusun dari banyak sel, atau biasa disebut dengan multiseluler. Multi artinya banyak, dan seluler terdiri dari sel. Untuk bakteri seperti sekeping Lego hanya terdiri dari satu sel, atau uniseluler. Organisme uniseluler selain bakteri adalah organisme dari kerajaan Protista. Bakteri merupakan organisme bersel satu yang terdapat di mana-mana. Protista biasanya juga dapat ditemukan di beberapa sampel seperti air sungai. Beberapa bakteri dapat berguna untuk kehidupan manusia, tetapi banyak juga yang bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Protista tidak termasuk ke dalam hewan atau tumbuhan, meskipun banyak anggota protista yang dapat menyebabkan penyakit seperti sporozoa, tetapi sebagian protista banyak berperan di dalam proses rantai makanan. Contoh anggota kerajaan protista. Dalam organisme multiseluler, sel-sel tampak terlihat berbeda antara satu dengan yang lain. Yang dikatakan sel-sel tersebut mengalami spesialisasi. Yang organisme multiseluler pada seluruh sel memiliki peran yang berbeda. Ada yang berfungsi untuk mengambil oksigen, ada yang memiliki fungsi mengantarkan informasi dan lain-lain. Ketika mereka memiliki peran yang berbeda-beda itu, tentunya sangat memberikan manfaat bagi organisme tersebut. Sama ketika sedang bekerja kelompok, ada yang bertugas mencari bahan, menulis hasil percobaan, membuat produk sehingga menghasilkan produk yang baik. Seperti sel-sel di dalam organisme multiseluler yang bekerja sama, walau memiliki peran yang berbeda-beda. Karena memiliki peran yang berbeda-beda, struktur luar bahkan dalam sel tersebut pun mengalami penyesuaian. Spesialisasi pada sel tumbuhan. Proses fotosintesis membutuhkan air yang didapat dari akar tanaman. Spesialisasi sel akar rambut pada tumbuhan memudahkannya untuk meningkatkan penyerapan air karena area permukaan akar yang membesar. Stomata. Stomata memiliki fungsi untuk mengambil gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Sel penjaga yang berada di sekitar stomata berfungsi untuk membuka dan menutup stomata sehingga mengurangi banyak air yang keluar melalui stomata. Spesialisasi pada sel hewan. Pada bagian di atas telah diuraikan mengenai spesialisasi pada sel tumbuhan. Kita akan mempelajari tentang spesialisasi pada sel hewan. Contohnya adalah manusia. Pertama, sel darah merah. Sel darah merah dewasa berbentuk pipi dikarenakan menghilangkan nukleus untuk menjalankan fungsinya di dalam mengikat oksigen. Yang kedua, sel saraf. Bentuk sel saraf yang panjang dari perpanjangan sitoplasma untuk menyampaikan informasi dari indera ke otak dan dari otak ke otot ataupun kelenjar. Yang ketiga, sel otot. Sel otot memiliki banyak nukleus dan mitokondria untuk menunjang fungsinya sebagai alat gerak. Jumlah nukleus dan mitokondria yang banyak ini memudahkan sel otot untuk memproduksi energi yang dibutuhkan hewan dan manusia dalam melakukan aktivitas. Yang keempat, sel jaringan organ dan sistem organ. Spesialisasi sel menunjukkan bahwa masing-masing sel dalam tubuh organisme multiseluler beradaptasi untuk menjalankan fungsinya masing-masing. Sel-sel yang memiliki karakter dan fungsi sejenis saling bekerja sama membentuk jaringan. Jaringan bersama jaringan lain akan membentuk organ. Organ bekerja sama dengan organ lain akan membentuk sistem organ. Kerjasama sistem organ untuk menjalankan fungsi tubuh inilah yang menghasilkan istilah organisme atau individu. Contoh-contoh sistem organ di dalam tubuh manusia. 1. Sistem pencernaan yang memproses makanan yang kita makan sehingga menghasilkan energi untuk tubuh terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, halus, besar, kuping, dan anus. Yang kedua, sistem peradangan darah terdiri dari pembuluh darah dan sel darah dan jantung.
Ketiga, sistem pernapasan. Sistem pernapasan berfungsi untuk mengalirkan oksigen dan membuang karbon dioksida melalui peredaran darah. Terdiri dari hidung, tenggorokan, paru-paru, dan diafragma. Yang keempat, sistem gerak. Sistem gerak selain berfungsi untuk menggerakkan tubuh juga berfungsi untuk melindungi organ. Organ penting dalam tubuh terdiri dari otot dan tulang. Kelima, sistem ekskresi. Sistem ekskresi yang berfungsi untuk membuang sisa-sisa metabolisme tubuh bisa berupa keringat ataupun urin, ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Sel punca. Sebagai medicinal signaling sel berpotensi besar untuk terapi COVID-19. Mencari sebuah terapi untuk pasien COVID-19 yang memiliki chronic injury dengan memodifikasi respon tubuh kita yang tidak bisa memiliki kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri sendiri, dan memodifikasi respon inilah yang dilakukan oleh skeleton yang menjadi aktor utama dalam pengobatan regeneratif pada sel punca mesenchymal stem cell atau MSC. Namun penggunaan MSC sebagai mesenchymal stem cell tidak lagi tepat, dan diambil MSC sebagai kepanjangan dari medicinal signaling cell yang berpotensi untuk digunakan pada terapi untuk pasien COVID-19. Artikel di atas adalah salah satu contoh perkembangan di bidang medis mengenai sel. Stem cell yang bisa kita sebut sel punca diharapkan dapat mengatasi berbagai macam penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Masih ingatkah kalian tentang spesialisasi sel? Nah, sel punca adalah sel awal ketika sel belum mengalami spesialisasi. Sel akan mengalami pembelahan untuk membentuk sel anak. Pembelahan dapat terjadi di dalam tubuh ataupun lab. Adrian Alo, dokter. Sel-sel anak akan berkembang menjadi dua jenis, yaitu sel punca baru embrio dan sel dengan fungsi khusus atau diferensiasi atau spesialisasi, atau disebut juga dengan sel punca dewasa. Ayo kita mencari informasi tentang sel punca. Carilah informasi di koran atau internet untuk mengenai sel punca, dan boleh nanti dibuat dalam produk poster, komik, ataupun esai. Untuk mengkaitkan riset mengenai sel punca dengan faktor kesehatan, ekonomi, sosial, budaya. Bagi anak-anak ada pertanyaan. Sel saraf memiliki bentuk panjang dan serabut yang panjang. Adaptasi ini memungkinkan sel saraf untuk jawabannya C. Proses di mana sel-sel yang awalnya identik menjadi sedangkan nanti kalian gen-gen pengukur perkembangan. Terima kasih, semoga bermanfaat.